Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama sholawat bertangkaikan salat. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita telah diberinya uh, waktu yang lapang, yaitu untuk melaksanakan kegiatan kita ini, kegiatan rutin mingguan setiap hari Jumat. Tanpa kita sadari, hari ini sampailah kita kepada tanggal 10 Rabiul Akhir. Jadi sudah 10 hari Rabiul Akhir, sudah 10 hari pula kita meninggalkan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Amin ya rabbal alamin. Setelah beriring salam juga tidak lupa kita sama-sama mengirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu ahli bait keluarga yang berbahagia, kami menyampaikan di sini yaitu tentang istiqomah dalam ibadah. Ibadah yang disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah yang istiqomah. Istiqomah itu artinya ibadah yang dijalankan terus-menerus tanpa putus walaupun itu sedikit. Itulah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah juga adalah usaha untuk konsisten dan teguh dalam melakukan ibadah atau perbuatan baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti kita berwirid ini bukan rutin namanya. Kalau tidak putus itu namanya istiqomah dalam menjalankan ibadah wirid tersebut. Jadi perbuatan baik dinamakan perbuatan yang termasuk perintah Allah. Jadi kalau istiqomah namanya itu kita rutin menjalankan perbuatan baik itu, maka itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah juga erat kaitannya dengan ketakutan seseorang, baik berupa sikap, niat, perbuatan hingga perkataan. Karena namanya istiqomah itu perbuatan yang baik. Jadi orang yang istiqomah maka dia akan ketakutan di dalam sikapnya yang buruk, dalam perbuatannya yang buruk, sehingga dia terus-menerus perbuatannya dilaksanakan dengan yang baik-baik. Itu. Jadi istiqomah juga merupakan akhlak mulia. Ketika kita sudah istiqomah, berarti kita sudah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada contoh perilaku istiqomah dalam ibadah. Ini contoh ya ibu-ibu. Contohnya mungkin ibu-ibu selama ini belum melaksanakan sholat pas waktunya. Tetapi ketika ibu sudah istiqomah, maka ibu-ibu sudah melakukan sholat asal mulai azan ibu ngambil wudhu. Itu namanya istiqomah. Tapi terus menerus, tidak putus. Nah, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ibu-ibu terus belajar sampai benar-benar paham. Kadang-kadang kan ada kita ini belajar ange-ange teh ayam kata orang. Belum lagi paham udah berhenti pula belajar itu namanya tidak istiqomah. Jadi kalau mau istiqomah namanya itu kalau dalam belajar benar-benar sampai paham. Nah, juga selalu taat pada peraturan. Peraturan apa itu ibu-ibu? Peraturan Allah, yaitu perintah Allah itu kan ada peraturannya. Kalau tidak ada peraturannya, mungkin sholat itu bisa kita yang mengatur waktunya. Dan juga memperbanyak membaca kalimat ikhlas. Apa kalimat ikhlas? Apa ibu-ibu kalimat ikhlas? La ilaha illallah. Kalau kita setelah sholat itu mungkin kita ada zikir, itu namanya kalimat ikhlas. Kalau nggak ikhlas kita kan nggak berzikir, karena
Jadi Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbana Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, ini sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallahu, kemudian dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Jadi orang-orang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah karena dia merasa Tuhan itu tidak ada selain Allah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih. Jadi ketika orang sudah beriman, maka dia istiqomah dalam ibadah, maka dia tidak akan merasa sedih apapun yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan tak kesal, tak sedih, tapi di hatinya kuat. Misalnya dapat musibah, ada yang sakit dalam keluarga, dia tetap istiqomah ibadah. Karena itulah mungkin salah satunya Tuhan memberi ujian itu dengan menguji imannya. Nah, makanya kalau kita sudah istiqomah, insya Allah Allah akan memberikan iman yang kuat kepada kita. Bagaimana menjaga agar tetap istiqomah dalam ibadah? Bagaimana caranya ibu-ibu? Caranya yaitu dengan kita beragama. Kalau sudah ada agama, baru kita dapat disebut istiqomah. Kalau tidak ada agama, apa yang mau diistiqomahkan dalam ibadah? Karena agama ini banyak perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti perintah sholat, sedekah, perintah puasa, perintah melaksanakan menyantuni anak yatim, fakir miskin. Nah itu kan perintah. Jadi kalau kita mau istiqomah, menjaga istiqomah, maka kita harus dulu beragama. Baru selalu terhubung dengan Allah. Itu namanya cara mengistiqomahkan itu. Kalau kita udah punya agama, baru kita terhubung dengan Allah. Karena agama itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus dirawat dengan patuh. Jadi kalau sudah berhubungan dengan Allah, kita harus merawat hubungan itu. Bagaimana cara merawatnya? Ketika kita melaksanakan perintahnya, maka kita memenuhi syarat-syarat perintah tadi. Kalau mau sholat, apa syaratnya? Harus bersih. Kalau bersih itu bagaimana caranya? Mungkin dengan cara berhadas, berwudu, baru kita menjalankan ibadah sholat tersebut. Nah, jadi kita kalau udah mau merawat istiqomah itu juga melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu baru namanya menjaga istiqomah. Dalam istiqomah itu ada hikmah. Jadi kalau mendapatkan hikmah istiqomah, yang pertama, orang yang istiqomah dalam ibadah akan dijauhkan dari rasa takut dan sedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu sudah bagus ibadahnya, istiqomah dalam beribadah, maka imannya tentu akan kuat, maka dia akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih tadi. Yang kedua yaitu akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan karena ketekunannya. Jadi kalau kita misalnya sudah istiqomah dalam ibadah apa saja, pokoknya perintah Allah, maka kita akan diberikan kesuksesan dalam kehidupan karena kita itu tadi tekun, karena istiqomah itu terus menerus. Yang ketiga akan selalu dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu kita semua di sini termasuk orang istiqomah, maka dilindungilah oleh Allah daripada perbuatan-perbuatan yang jahat atau mara bahaya. Nah, itu kalau kita sudah istiqomah insya Allah.
Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kabar gembira dengan keteduhan atau ketenangan. Misalnya ibu-ibu, kabar gembira dari Allah itu seperti apa? Alhamdulillah setelah bangun kita sehat. Itu kan namanya kabar gembira. Seandainya kita sakit bangun tidur, Bu, tentu kita sedih karena nggak bisa melaksanakan aktivitas. Makanya kalau kita sudah istiqomah ibadah, Allah itu membangunkan kita, tapi kita tak sadar. Mungkin tengah malam kita bangun, pikiran kita tuh mau kencing aja, tidak mau sholat. Sebenarnya itu Allah sudah menegur. Apalagi kalau umur kita sudah di atas 40 ini, Bu. Pasti kita akan terbangun jam 3, jam 2. Tapi kita karena belum istiqomah, kita kembali lagi dari kamar mandi itu memeluk bantal, tidur lagi menarik selimut. Padahal itu sudah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu merasakan lezatnya iman ditempatkan di surganya Allah. Jadi kalau sudah istiqomah melaksanakan perintah Allah dengan terus-menerus, maka Allah menyediakan surganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi salah satu golongan orang yang memiliki sifat istiqomah, dan semua kita nanti juga akan berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja penyampaian kami. Mohon maaf bila banyak kurang, banyak hilap dan salahnya, kami mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.